wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Nas'alullaha fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berkat rahmat nikmat kurnia dari Allah Ta'ala kita masih dapat bertemu kembali di rumah Allah dalam keadaan beribadah kepada. Kita tadi telah melaksanakan salat fardu Isya berjamaah. Sekarang kita dalam majlis ini, bahwa sesungguhnya jika kamu berada di majlis ilmu, kamu telah berada di salah satu dari taman tamasuk, maka jangan lupa hadiri majlis tersebut. Berselawat pula kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu, saudara-saudari muslimin muslimat yang berbahagia, iman yang kita miliki ini sesungguhnya kadang-kala bisa meningkat dan bisa menurun, bisa bertambah, bisa berkurang. Iman artinya apa? Keyakinan, kepercayaan bahwa sesungguhnya Allah itu ada, Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang baik. Kemudian percaya, membenarkan sepenuh hati, tidak ada keraguan bahwa ada malaikat Allah, ada kitab-kitab Allah, ada Rasul Allah, begitu juga ada hari akhir, dan begitu juga ada takdir baik dan buruk. Rukun iman yang keenam. Maka kita sebagai pribadi mukmin adalah pribadi yang beriman. Namun demikian, kadang-kala di dalam kehidupan kita ada saja yang membuat kepercayaan, keyakinan kita terhadap pokok-pokok keimanan itu kadang-kala menurun. Apa sebab? Sebabnya adalah menurut para ahli ulama, bertambahnya iman, keyakinan, kepercayaan kepada hal-hal yang Allah tetapkan, malaikat, kitab, dan perkara-perkara gaib itu disebabkan ketaatan, taat, patuh. Maka imannya semakin meningkat, naik. Kepatuhan, ketaatan, ketundukan itu akan membuat iman tuh grafiknya akan menaik terus. Semakin yakin, semakin percaya karena taat, karena patuh, melaksanakan perintah-perintah Allah, menambah iman kita semakin meningkat. Namun kadang-kala iman itu bisa menurun, bisa rendah. Sebab apa? Karena perbuatan maksiat, dosa-dosa, kejahatan. Yazdadul iman bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan ketaatan, kepatuhan, ketundukan pada Allah. Wa yanqus, berkurang iman itu karena kemaksiatan, maksiat. Lumrah bahwa dalam diri manusia ada yang namanya asyahwat, an-nafs asyahwat, an-nafsu al
tahu mana batas-batas yang boleh dilakukan, mana yang harus dijalankan. Maka dalam agama ada namanya prinsip al-ma'murat, perintah-perintah, ada namanya al-manhiyat, larang-larangan. Perintah misalnya rukun Islam yang 5, itu perintah. Bersyahadatlah kamu, sholatlah kamu, bayarlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan sebulan penuh, tunaikanlah ibadah, itu perintah. Namun dalam agama kita juga ada yang namanya larangan. Yang disuruh itu namanya ma'ruf, al-amr bil ma'ruf, yang dilarang namanya al-munkar, kejahatan. Contoh yang dilarang, jangan melakukan perbuatan syirik. Misalnya datang ke dukun, minta jimat dan seterusnya. Jangan melakukan dosa-dosa besar yang lain. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mabok-mabokan, jangan durhaka kepada orang tua. Dilarangkan. Nah, dalam kehidupan kita tentu kadang-kadang kita tidak mampu meletakkan yang ma'ruf, perintah itu taat, kadang-kadang malah yang perintah ditinggalkan jadi dosa. Kebalikannya yang manhiyat al-munkar yang dilarang malah dilakukan. Ini karena apa? Iman, keyakinan. Maka revitalisasi iman itu penting. Ramadan itu dalam rangka itu. Ramadan itu dalam rangka membangkitkan, menjadikan iman itu vital kembali. Kedua, handal, kemudian bagus. Inilah pertama di bulan Ramadan, inilah waktu yang terbaik menguatkan, memposisikan iman itu semakin takut. Kenapa coba? Kenapa sebab kita tahu bahwa Ramadan itu para syaitan dibelenggu. Ya, kita tahu pintu langit dibuka. 10 hari yang pertama itu nyala rahmat, kemudian 10 hari yang kedua maghfirah, 10 hari yang ketiga itu minal akhir. Itu pertanda apa? Bonus yang Allah berikan Ramadan ini bagi yang lakukan kebaikan ini akan meningkatkan keimanan mereka. Iman mereka semakin meningkat. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan betapa dorongan untuk beramal soleh ini semakin kuat karena didorong oleh keyakinan tadi. Yakin kita bahwa melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan pahalanya tidak sama dengan bulan yang lain, beda pahalanya. Ukurannya dari pahalanya berlebih-lebih Ramadan. Maka orang tergerak untuk melangkahkan kakinya ke masjid karena pahalanya gede, untuk banyak bersedekah karena pahalanya gede, untuk banyak membaca Quran karena pahalanya gede. Itu keyakinan yang mendorong itu. Kalau tanpa keyakinan nanti bohong, gak ada arti itu. Amal soleh kita ini adalah perwujudan dari iman. Maka benar kata Rasulullah, orang yang beriman itu dia tidak akan melakukan dosa-dosa kalau imannya betul-betul melekat. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang itu ketika dia ada iman. Tak akan. Karena dia tahu itu perbuatannya dilarang. Zina adalah fahisyah wa sa'a sabila. Perbuatan yang kotor seluruh jalan. Dan kata Rasulullah, la yasrifu sarq hina yasrifu mu'min. Tak mungkin orang beriman akan mencuri karena dia tahu mencuri itu dosa. Kamu mungkin dia tahu bahwa mencuri itu dilarang, membunuh apalagi, minum minuman arak yang memabukkan apalagi. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur nih di bulan Ramadan ini kita sudah merasakan menjadi orang-orang yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajlillah. Jadi prinsip ibadah itu dorongannya iman, tujuannya apa? Wajhallah, mardatillah, fadlallah, cari redha Allah, cari
kurnia Allah, itu tujuan kita. Itu yang namanya ikhlas. Teruji nih, bukankah kita berpuasa ini bisa menahan tidak makan, betul Bapak Ibu ya? Tidak minum di siang hari, betul? Dalam waktu yang sama kita tidak bisa menahan syahwat. Kita batasi pandangan mata kita, kita batasi pendengaran kita batasi mulut kita, karena kita tidak mau menjadi rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'a atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala, tidak naik pahala. Sebabkan apa? Karena tidak bisa menahan syahwat. Makan tidak, minum tidak, tapi tidak bisa yumsiku wa yada'u syahwatahu. Tetap mulutnya ini wasok-wasok nih, tapi mulutnya pelutur yang pelutur, mencarut yang mencarut, memaki yang memaki. Apa gunanya? Padahal Allah itu tidak berhajat dengan puasa dan makan itu kalau dia tidak yada'u qaula zur, mulutnya. Jadi ternyata yang banyak menyebabkan orang masuk ke neraka itu dua lubang, maaf ya, dua lubang yang di atas dan di bawah. Nah itu penyebab orang banyak masuk ke neraka nih, mulut nih. Bapak Ibu sekalian oleh Allah. Bahkan oleh demikian ada 3 cara untuk merevitalisasi iman. Pertama, ya, kuatkan lagi keimanan kepada Allah dan Rasul. Dan pertama, iman kamu kepada Allah dan Rasul itu dikuatkan kembali. Semakin yakin Allah itu tidak pelit, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, maha tahu. Lakukan apa saja, tak perlu puji-pujian orang, cukup lakukan ikhlas, Allah akan memberi pahalanya. In ahsantum li anfusikum, berbaik kebaikan untuk kamu. Cukup itu saja, iman kepada Allah. Yakinkan kepada Rasulullah, yakini bahwa apa yang Rasulullah bawa itu baik semuanya. Tauladan semuanya. Rasulullah bawa yang baik-baik, yang mulia-mulia. Rasulullah tidak bawa yang buruk-buruk, no. Yang baik-baik, yang hebat-hebat Rasulullah bawa. Maka ikut Rasul, iman yakin, ikut Rasul sudah. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Tiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Kata sahabat, man ya Rasulullah. Biarkan kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat ikut aku surga untuknya. Tapi yang neraka, yang membangkang, yang menolak dan ikut Nabi enggan masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, kalau ingin meningkatkan, menguatkan, memvitalkan iman, yang kedua adalah hendaklah banyak-banyak melihat kebesaran Allah. Lihat kebesaran Allah ini. Quran, salah satu kebesaran Allah adalah Al-Quran, karena dia mukjizat. Sudahkah kita baca Quran? Sudahkah kita paham Quran? Sudahkah kita mengamal Quran? Lihat kebesaran Quran. Kalau Allah mukjizat, Quranul Karim. Nah, kebesaran Allah. Baca Quran, kamu akan sehat. Baca Quran, kamu akan pintar. Bu, ibu mau anak-anak ibu cerdas? Mau? Halo? Mau. Obatnya bu, diantaranya suruh anak ibu hafal Quran. Nah, otaknya jadi pintar nih. Kalau dia baca Quran, hafal Quran, otaknya kuat, ingatannya hebat, bersih, suruh dia hafal Quran. Nah, itu saja. Kemudian selain itu melihat kebesaran Allah, apa nih? Alam yang terbentang ini, alam yang terbentang. Lihat betapa Allah itu maha kuasa dan menciptakan makhluknya yang dahsyat ini. Maka iman semakin kuat nanti. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, apa yang kau ciptakan ini tidak sia-sia, tidak main-main, semuanya ada manfaat, hatta yang dilarang pun ada manfaatnya. Betul, babi itu dilarang dimakan, betul, haram. Apakah tidak ada manfaat? Ada manfaat untuk
manusia dan alam semesta. Yang ketiga, untuk merevitalisasi iman kita yang saya bilang tadi, di bulan di luar Ramadan nafsu kita tidak terkendali, liar, ngajak jahat-jahat, banyak kejahatan tangan, mulut, mata, kaki, banyak kan kejahatan. Ramadan menerannya, maka yang ketiga yang dilakukan adalah banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Nah, kata Rasulullah, celakalah barang siapa yang diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Rugi bu, rugi pak. Hidup Ramadan full 30 hari tapi dosa tidak diampuni. What's way? Apa sebab? What's wrong? Apa sebab? Mengajak kita, muhasabah kita. Yang menyebabkan dosa-dosa kita tidak ada apa? Bisa jadi kita beribadah tidak khusyuk, bisa jadi kita beribadah tidak dengan ilmu, bisa jadi kita beribadah asal-asalan, bisa jadi kita tidak melakukan perbuatan baik dengan sesama kita, masih lagi dengan tetangga bermusuhan, masih lagi dengan orang tua tidak menghormati dan lain sebagainya. Ini sebab-sebab dosa kita tidak diampuni. Maka cara beristighfar adalah saya mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cara yang lain adalah dengan banyak beristighfar selain terpedu untuk mengampunkan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa kita, banyak bersedekah. Nah, kotak infak itu berinfak juga menggugurkan dosa. Kemudian apa lagi untuk menggugurkan dosa? Banyak berwuduk. Wuduk jangan putus, karena impang orang berwuduk itu dosa-dosa dari mukanya jatuh, tangannya jatuh, telinganya jatuh, kakinya dosa-dosa itu. Maka jaga wuduk. Kalau boleh seumur hidup batal wuduk lagi, batal wuduk lagi. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Begitu juga melakukan sholat antara sholat dan sholat lain itu adalah pengampunan dosa. Itu saja yang dapat kita kongsikan di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumbuhkan iman kita dengan ketaatan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, karena nilai iman itu sangat berarti bagi hidup kita, karena iman itu yang mendorong kita beramal soleh anyway, anytime, di mana saja kita berada. Maka kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atis sayyatal hasanata taqwa. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, sertailah banyak kebaikan setelah kamu silam, salah, buat dosa. Insya Allah kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa kamu. Maaf apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu